Pak, saya mau tanya Boleh. tentang eh, Saul, Pak. Saul itu Hmm. kan pilihan Tuhan juga, Pak. Iya, Pak. Hmm. Karena orang Israel kan minta raja, lalu ya sudah Tuhan memberikan Saul ini. Terus saya yang menjadi pertanyaan saya ini, apa memang itu kehendak Tuhan gitu, Pak? Untuk Saul menjadi raja. Sebab akhir hidupnya kan juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana? Akhirnya itu bagaimana kalau dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, terus kalau endingnya kurang menyenangkan itu kan juga tidak fair gitu Pak, kalau memang mau dipanggil gitu. Sedangkan kalau kita baca di dalam ayat apa itu, sebelum engkau ada Utusan di berkata. dunia, Tuhan sudah tahu gitu Pak. Sebelum maksudnya dunia ada, engkau Tuhan tahu kehidupanmu. Berarti kita ini jadi apa nanti kan Tuhan sudah punya rencana gitu Pak. Saya ini yang menjadi pertanyaan gitu. Gimana Pak? Nah, ini jawabnya mesti pakai runutan ya. Sebentar, saya ini pulpennya di mana ya? Ya, ini nih. Kita cerita Saul dulu nih. Saudara, Anda ingat-ingat ya ini semua ya. Bahwa Tuhan penetapan ya, penetapan nasib ya. Kalau orang-orang dari agama lain itu fatalistik. Ya, fatalistik itu gini. Ini sebentar lagi nih, sebentar lagi nih. Sebentar lagi nih kamu pasti akan menudah nih. Cuah, itu kan, nudah kan. Nah, itu fatalistik. Berarti semua itu sudah dicatat, sudah direncanakan dalam alam semesta. Nah, itu yang maksudnya gitu ya, fatalistik. Artinya ternyata semua yang kita manusia ini hanya aktor saja dari novelnya Tuhan, dari bukunya Tuhan. Fatalistik. Ya, kalau gitu ngapain penginjilan katanya orang reform kan? Kan sudah fatalistik, sudah ditentukan, dan saya masuk neraka kok dia. Tetapi saya tidak setuju dengan fatalistik. Saya setuju yang namanya nasib ini adalah sebuah pilihan. Pilihan-pilihan sampai tidak bisa memilih. Titik A, ya kan? Ya kan? Terus ada dua, B, C. Terus ada dua gini. Terus ini ada D, E, F, G. Lalu D jadi H, I, J, K, L, M, N, O. Terus pilihan-pilihan lagi ya. Begitu kita sudah nyampe titik yang di sana, kita bisa nggak balik kemari? Makin jauh, nggak bisa. Nggak bisa. Sampai akhirnya pilihan kita ya cuma di sana. Nggak bisa kita milih yang di sini. Kita tidak akan bisa memilih yang di bagian ini. Kita hanya bisa memilih di area satu. Kita tidak bisa memilih area dua lagi. Udah nggak bisa. Pilihan-pilihan yang kita tentukan ya udah sampai ke sana terus. Kalau kita mau masuk area dua, kita kudu balik dulu ke titik A lagi, baru kita milih ke sana. Nah, itu namanya random. Yang saya bilang random. Nasib itu seperti itu menurut saya. Bukan yang fatalistik sudah ditentukan jalurnya kayak kereta api. Bukan, ya. Tapi kamu udah milih. Termasuk kenapa Israel yang jadi bangsa pilihan. Ya kan, dan pilihannya Abraham. Kenapa anak saya jadi orang Belanda, nanti cucu saya adalah orang Belanda. Kenapa saya jadi orang Indonesia? Ya karena pilihan dari nenek moyang saya. Saya adalah konsekuensi logis dari pilihan pendahulu saya. Nah, itu seperti itu ya. Satu itu ya penting ya. Nah, yang kedua ya, ceritanya Saul nih. Saul kan ditetapkan menjadi raja. Sebelum orang Israel tahu, Saul ini dikasih tahu sama Samuel ya kan? Oleh siapa? Oleh Samuel. Tapi apakah Samuel terus datang, Israel inilah raja kamu? Enggak loh. Saul tetap harus masuk ke sidang rakyat, ya kan? Lalu ada pemilihan dengan buang undi. Dan terbuktilah Saul. Padahal sebelumnya sudah. Nah, jadi Tuhan sudah menetapkan dan terjadi benar-benar di depan rakyat dengan pilihan yang fair, ternyata Saul tetap yang menjadi raja. Ya kan? Apakah Saul pilihan Tuhan? Ya pilihan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, tetapi harus ikuti prosedurnya rakyat, termasuk Daud. Daud sudah diurapi jadi raja umur 17 tahun. Tapi apakah dia jadi raja? Enggak, nunggu 13 tahun baru dia jadi raja. Nunggu Saulnya mati. Terus 7 tahun kemudian, ya baru kemudian orang-orang dari Israel itu datang kepada Daud untuk menyerahkan seluruh kerajaan Saul kepada Daud. Jadi bukan Daud yang rebut, bukan Daud yang maksa, tapi itu datang sendiri, memang sudah dipilih, sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari Daud umur 17 tahun, 23 tahun kemudian baru terlaksana. Semuanya kan 13 tahun dan nah sekarang pertanyaannya mengapa Saul akhirnya murtad? Ini juga pilihannya dia sendiri. Ini kan pilihannya dia sendiri murtad.
ya kan? Dia datang sama perempuan di endorse segala macam ya, itu pilihannya dia sendiri. Daud juga sama kan? Saul bisa nggak bertobat? Bisa, tapi kan dia nggak bertobat. Daud bertobat, bertobat. Dia bikin salah lebih kejam dari Saul. Daud itu lebih gila, tapi dia bertobat gitu loh. Dia datang, dia menyesali. Saul kan enggak, padahal dosanya kan apa sih siapa sih yang dirugikan secara ini ya, secara rasio kita jangan pikir klinik-klinik segala macam. Nggak ada yang dibunuh sama Saul. Daud ini bukan cuma bunuh, merebut istrinya orang. Tapi Daud bertobat. Dan dia bayar harganya, konsekuensinya dia tanggung. Yudas, kalau Yudas bertobat, selamat nggak? Ya selamat lah. Kenapa nggak bertobat? Ya kan pilihannya dia sendiri. Sampai nggak bisa balik. Itu loh Bu Marta. Saya jawabnya gimana tuh yang ringkes? Nggak bisa jawabnya ya, harus dijelaskan begitu. Nggak bisa. Jadi intinya karena pilihan-pilihan kita sendiri. Seperti Yudas pun bisa bertobat seperti Petrus. Dia kan bertobat, dia nungguin kan, nungguin Yesus kan, dia udah menyangkal Yesus, dia tungguin, ya kan, dia tunggu Yesus, dia tungguin di Galilea sama si Petrus. Nah, Yudas nggak mau, dia memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kalau dia bertobat, diampuni nggak? Ya pasti diampuni lah. Masalahnya banyak orang di dunia nyata, dia sudah memilih terlalu jauh, misalnya nih, dia memilih jadi mafia. Saya pernah dalam persimpangan itu, saudara ya. Saya sudah jadi mafia waktu itu ya. Anda tanya, tunjukkan foto saya ke polisi, ini mafia, hati-hati kamu sama orang ini. Pokoknya gila saya itu ya, udah siap cetek jedor. Sampai satu titik, saya sadar begitu saya langkah, saya nggak akan bisa balik. Sadar, bukannya nggak sadar. Jadi saya nggak yakin kalau orang bilang, aduh saya udah kepleset jauh, saya nggak sadar. Enggak, semua sadar. Nanti di neraka, Tuhan akan singkapkan, kamu sadar waktu milih. Anda semua yang memilih-memilih ya, menghina-menghina orang Kristen, Anda yang menghina Tuhan Yesus, Anda akan sadar, Anda itu sudah memilih dengan sesadar-sadarnya, bukan karena Anda tidak mengerti loh. Anda sudah memilih dengan sadar kebodohanmu itu. Walaupun di dalam ketidakmengertianmu, tapi kamu memilih dengan sadar memilih untuk menjadi bodoh. Jadi Anda nggak bisa sama seperti waktu saya waktu bertobat itu dikasih 4 film ya. Filmnya sama. Pertama saya ngotot, sampai keempat saya baru sadar. Saya bisa balik. Itu pilihannya saya. Saya milih balik. Gitu ya. Setelah saya pilih balik, saya harus bayar harganya dong. Tadi ya, saya sudah jauh ke ujung sini, saya kudu balik ke titik awal lagi. Nol. Masalahnya banyak orang nggak mau balik ke titik awal lagi. Contoh harus jadi mafia kayak saya suruh balik lagi jadi nol. Harus dihina orang. Saya ini sudah biasa dihormati orang, sekarang dihina. Waduh, nggak mau saya. Nah, saya memutuskan apapun terjadi, boleh Tuhan terjadilah. Nah, banyak orang nggak mau. Makanya dia nggak bisa balik. Padahal dia belum jauh. Kalau saya udah jauh ya, sudah tinggal satu langkah lagi nggak akan bisa balik. Banyak orang nggak mau balik. Kenapa nggak mau balik? Ya karena kalau dia harus balik, berarti kan dia harus miskin, harus dihina, harus mengalah. Ya dia nggak mau. Itu loh Bu Marta, masalahnya. Makanya orang nggak bisa balik. Seperti Saul. Ya udah tinggi, masa saya disuruh minta maaf? Masa saya raja disuruh ngalah? Orang kalau sudah di tiga itu biasanya nggak bisa balik. Nggak mau balik. Mendingan dia menikmati sekarang ini. Nikmat soalnya kan kekayaan atau udah dapat seks, ya hawa nafsu udah dia bisa lampiaskan. Nikmat, makanya dia nggak mau lepaskan. Itu masalahnya. Begitu Bu Marta, jawabannya nggak bisa Iya, pendek ya. iya, Pastor Paul. Nanti Terima kasih. diulangi lagi Tadi, ya. Ini kalau, ya tadi Pastor Paul ngomong apa yang nggak bisa kita pilih. nggak bisa milih lagi. Seperti nggak, maksudnya tadi Pastor Paul ngomong seperti eh, seperti Abraham itu memilih apa ya tadi Pastor Paul. Terus Saya kan akhirnya saya pindah ke nenek moyang saya pindah ke Indonesia. Saya kan oh, nggak bisa iya, memilih kan, tapi kan saya bisa milih untuk keluar dari Indonesia. Konsekuensinya saya di Indonesia saya kan dipersekusi. Saya kan nggak bisa petakilan kan, saya kudu baik-baik sama orang Indonesia, orang Indonesia kudu apa, saya kudu nurut, ngomong salah dikit di penjara. Ya, itu konsekuensinya saya tinggal di Indonesia. Nah, saya bilang saya nggak mau hidup kayak gini. Saya orang merdeka, saya pergi ke Belanda. Anak saya otomatis jadi orang Belanda, cucu saya pasti orang Belanda dengan sendirinya. Itu kan dia nggak bisa milih. Itu kan konsekuensi dari pilihan sebelumnya. Benar ya nggak? kalau seperti ini Pastor Paul, saya bisa tanya sama orang ya anak muda kemarin itu saya tanya apa yang nggak bisa kita pilih. Paling sedikit kan dua. Kita mau lahir dari orang tua yang mana kan kita nggak bisa milih. Hmm. Terus kita eh, tinggal di, maksudnya suku apa? Kita ini eh, eh, negara apa Etnis atau apa? kebangsaan apa gitu, Pastor. Saya hanya mikir dua itu.
Lalu saya Banyak hal yang kita kaitkan, nggak bisa milih, Bu Marta, di dunia ini. Bukan cuma dua. Satu, dilahirkan oleh ibu siapa, kita nggak bisa milih. Dilahirkan di negara mana, kitanya nggak bisa milih. Tergantung yang melahirkan yang milih kan, bukan kitanya kan. ya, Kalau iya maksudnya kan. itu, Ketiga, maksudnya bangsa oh apa mati itu? ya. Ketiga ya. Tadi yang pertama kan dilahirkan oleh siapa. Kedua dilahirkan di negara mana. Ketiga kita suku apa. Kita kan nggak bisa Iya, itu memilih kan, maksud saya. Iya, iya maksud kan? saya itu. Ada lagi, ya kan banyak sekali. Mau dilahirkan sama orang kaya atau orang miskin, kita juga nggak bisa milih. Banyak sekali di dunia ini yang kita nggak bisa milih. Karena yang memilih adalah orang di atasnya kita, yang memilihkan buat kita. Tapi jodoh dari Tuhan, iya saya percaya. Tapi kita yang milih jodoh kita sendiri loh. Hari matinya kita, nggak ada yang bisa tahu. Kita bisa menentukan hari matinya kita juga loh. Misalnya hari ini kita mau bunuh diri nih misalnya kan. Iya, Jadi ada banyak mitos-mitos, oh mati di tangan Tuhan nggak bisa ditentukan. Loh, banyak orang euthanasia itu loh, dia menentukan hari matinya sendiri. Orang yang dihukum mati, dia bisa ya kan ada orang yang berkuasa dengan kematiannya seseorang kan. Nah, itu bisa. Jadi iya, ada konsekuensi-konsekuensi yang di tangan manusia, ada konsekuensinya memang yang kita nggak bisa ini ya, karena kita sendiri memang tidak dalam kondisi untuk memilih. iya, seperti itu, Pastor Paul. Mm-mm. Saya terus pikirkan seperti orang Yahudi, kan dia juga kalau dia harus digenosida dari sejak dulu, siapa yang mau, ya toh, Pastor Paul? Seperti itu. Tapi itu kan sudah ketetapan Betul, Tuhan gitu. Iya. betul. Oke.